Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas karunia-Nya, salah satunya yaitu diberikan kesempatan kita untuk melanjutkan kelas bahasa Arab kita, ya. Mudah-mudahan kita masih semangat, ya. Baik, kita pada pertemuan kali ini masih akan belum belum melanjutkan bab kedua. Kita masih akan tetap bab pertama seperti yang kita sudah kesepakati kalau setiap bab kita akan adakan dua pertemuan, ya. Tujuannya biar lebih paham, ya, dan lebih kena, ya, lebih kena. Baik, waktu itu kita murojaah sebentar. Pada bab satu ini kita mengenal isim, fiil, dan huruf, ya. Dan kita sudah menyinggung bahwasanya kalam atau kalimat itu, ya, dibagi menjadi tiga, yaitu isim, fiil, dan huruf, ya. Dan kita juga menyinggung, ya, tanda-tanda isim, tanda fiil, dan juga huruf. Baik, isim itu tandanya yaitu, ya, kalau dia bertanwin. Kalau kita menemukan kata atau kalimat, kalau dalam bahasa Arab kata itu kalimat bertanwin, mau dia fathah tanwin atau kasroh tanwin atau domah tanwin, itu sudah dipastikan isim. Sudah dipastikan apa, akhwat? Isim. 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 Baik. Isim. Kemudian atau kita menemukan kalimat yang di depannya ada alif lamnya, di depannya ada alif lamnya, itu juga dipastikan itu adalah isim, ya. Jadi untuk tanwin dan juga alif lam itu tanda khusus isim. Oke, tanda khusus isim. Dan apabila keduanya kalimat itu ada alif lamnya, maka tidak boleh apa waktu itu? Tidak boleh Tidak boleh ada Boleh tanwin. berhubung. bertanwin, Tidak boleh ahsanti. berhubung. Oke, yang tadinya baitun, al baitu, tanwinnya hilang, hanya dhamma saja. Madrasatun, al madrasatu. Kitaban, al kitabah. Oke. Qolaman, al qolama, ya, al qolama. Atau misalnya yang kasrotan win, kitabin, al kitabi, ya, madrasatin, al madrasati. Ala kulli hal, kalau kita menemukan kata yang ada alif lamnya itu sudah dipastikan isim. Terus tidak boleh bertanwin, tidak boleh bertanwin. Kemudian untuk tanda fi'il, ya, fi'il di sini mustahil ada tanwinnya dan juga mustahil ada alif lamnya. Oke, ya, karena keduanya itu adalah tanda isim. Nah, fi'il sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu fi'il maldi, ya. Apa saja waktu itu? Fi'il maldi, Fi'il madi, fi'il mudore, fi'il amr. Fil ahsantum. amr. Fil amr. Ahsanti, ahsantum. Ya, fi'il madhi yang telah lampau, fi'il mudhari yang sedang terjadi, adapun fi'il amr adalah fi'il yang berupa perintah, yang menunjukkan perintah. Oke, ya. Terus yang untuk fi'il ke depannya hanya ditambahin sin atau saufa. Fi'il mudhari kemudian ditambahin sin dan saufa. Sin dan saufa itu artinya akan. Misalnya, adhabu, aku pergi. Aku akan pergi, saufa. Saufa adhabu, ya, saufa adhabu atau sa'adhabu, hanya ditambahin saufa dan sa sebelum fi'il mudhari itu, ya. Jadi untuk fi'il pembagiannya fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Kita udah singgung juga fi'il madhi yang telah lampau itu, ya, biasanya cluenya itu huruf terakhirnya berharokat fathah. Huruf terakhirnya berharokat fathah. Fatahah, ha, dhahaba, bah, bah, katabah, bah, bah, sajadah, dah, dah. Oke, syarobah, bah, ya. Berharokat fathah di akhir hurufnya, ya. Di huruf terakhirnya berharokat fathah itu Kata. ciri dari fi'il madhi.
Oke, adapun ciri dari fiil mudhari itu depannya biasanya ada salah satu huruf Ya. anita. Huruf anita. Huruf anita itu gimana? Huruf anita depannya ya kita tulis misalnya ada salah satu dari huruf anita. Alif, If pun alif, alif hamzah maksudnya. Alif hamzah. Contohnya azhabu. Ya, lihat azhabu. Ya, depannya ada alif. Kemudian anita nun. Nazhabu, nazhabu jahat. nun. Ada ya, yazhabu, yazhabu. Kemudian tak, tazhabu. Ini ciri khas dari fiil mudhari itu depannya ya, depannya itu kalau nggak huruf alif hamzah ah azhabu, aktubu, adrusu, aftahu, ashrobu atau nazhabu, naktubu, nashrobu, nakul, Mudor negatifnya. nadrusu atau ya yadhhabu, yaftahu, yasjudu, yakulu atau tak tadhhabu, tadrusu, takulu ya dan seterusnya. Jadi ciri khas dari fiil mudhari itu depannya adalah salah satu dari huruf singkatannya Anita. Apa akhwat dibaca? Ani, Anita. Anita, Anita. Asanti, Ah, Anita. Anita. Ya, Anita. gampang ya, Ya Allah. Insya Allah. Mbak Nugra oke? Insya Allah, Iya, Mbak. Iya. gampang insya Allah ya. Fi'il mudhari ciri khasnya depannya ada salah satu dari huruf empat ini. Anita. Anita. Yes. Adhabu, nadhabu, yadhabu, tadhabu. Mama Malika oke? Ya, insya Allah. Gampang ya? Masih gampang. Ya. Baik. Baik. Anita. Kemudian ya ciri khasnya lagi dia berharokat dhammah. Adhabu, nadhabu, yadhabu. Tadhabu. Oke ya. Berharokat dhammah. Bukan ya. Adhaba. Nanti bisa jadi adhaba. Tapi kapan nanti? Akan ada pembahasannya. Ya. Normalnya adalah berharokat dhammah. Adhabu. Nadhabu. Yadhabu. Tadhabu. Coba Mama Malika dibaca dari adhabu. Azhabu. Oke. Nazhabu. Yazhabu. Tazhabu. Oke. Tadi ada huruf apa? Ana. Salah satu dari huruf apa? Depannya dari fi'il mudhari. Ada huruf alif, ada huruf nun, Ada huruf ya. ada huruf ya, Dan tak disingkat apa? dan huruf Anita. ta. Iya, Anita. Anita. Oke, Anita. Ya. oke. Yuk, sekarang Mbak Nugra, Ya. coba eh saya adrusu. Adrusu itu saya belajar. Adrusu saya belajar. Baik, coba diterusin. Adrusu. Terus apa lagi? Adrusu. Oke. Terus? Nadrusu. Nadrusu. Oke. Terus? Yuk, Ya, terus. dipraktekkan yang Anita. Oh. Adrusu, Adrusu. Nad, nadrusu. nadrusu. Oke. Yes, yes, drusu. Ya derusu. Ya, Pakai ya, oh, ya. Adrusu, nadrusu, ya ya. drusu, Oke, Asanti. Satu lagi. tas, tas drusu, Pakai dal. tas drusu, Taderusu. tadrusu. Ahsanti, ahsanti. Oke ya, gampang insya Allah ya. Oke. Masih sekarang Mbak Nur Hidayah. Kalau misalnya fiilnya saya ganti, bukan adrusu, nadrusu, kita ganti aktubu, aktubu, aktubu. Baik, yuk. Depannya diganti yang Anita. Aktubu terus setelahnya Aktubu, Ibu. naktubu, naktubu. tak Oke. Terus yaktubu, yaktubu. Ahsanti. Terus. naktum, aktum, aktubu, Ayo, udah ak tubuh, nak tubuh, yak tubuh, satu lagi. yaktubu, naktubu, Apa? Maaf, suaranya kencangin dikit. Ibu. naktubu, Iya, tak tubuh. Bu. Asante. Tak naktubu,
taktubu. taktubu. Yes, aktubu. Aktubu itu artinya saya menulis. Kalau tadi adhabu saya pergi, adrusu saya belajar, aktubu saya menulis. Baik. Masih. Yuk, Mbak Naila, yuk. Saya Taktabu. ganti fiilnya. Saya Ya. ganti fiilnya. Asjudu. Aktabu. Bar. Asjudu. Yuk, Mbak Naila. Asjudu. As. Uh, asjudu. Terus. Judu ya. Yasjudu. Ikutin Anita dulu. Habis A. Oh, Nasjudu. oh nun. Asjudu. Natjudu. Oke, Nas. Asanti. Nasjudu. Yasjudu. Asanti. Tat. Yu. Tasyu. Tas. Tasjudu. Asanti. Tas. Judu. Artinya saya sujud. Asjudu Yes. artinya saya sujud. Asjudu, Baik. asjudu, Ini ada asjudu. Mbak Anis. Mbak Anis siapa? Ya, Assalamualaikum Umu. Ya, Waalaikumsalam. Coba dibaca yang asjudu, nasjudu, yasjudu, tasjudu. Asjudu, nasjudu, yasjudu, tasjudu. Oke, kalau misalnya saya ganti. Saya ganti menjadi misalnya af'alu. Saya berbuat. Af'alu. Oke, yuk terusin. Iya. Af'alu, Naf. naf'alu, Oke. yaf'alu, Yaf'alu. taf'alu. Tawakal asal kata Taf'alu. Ahsanti. Ahsanti. Oke. wakal Bisa, ya Pak. bisa difahami ya? Mohon di Ya. mute. Mohon di mute yang lainnya. Baik. Af'alu, naf'alu, yaf'alu, taf'alu. Kalau kita perhatikan, lihat nih depannya, ya ada huruf salah satu dari Anita. Apa? Ani. Anita. Fi'il mudhari depannya pasti nggak keluar dari 4 huruf ini. Bisa difahami ya? Ya. Baik. Oke, kita sekarang lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, ini tadi fiil mudhari, ada fiil madhi, ada fiil mudhari. Kemudian tanda fiil amr. Tanda fiil amr itu ummahat ya, huruf terakhirnya biasanya sukun. Biasanya apa? Sukun. Sukun. Misalnya dhahaba Huruf sukun. yadhabu idhab. Idhab. Idh. Izhab, Ya, maaf. Maaf. Idhab. Idhab. Oke, idhaba yadhabu idhab. Fa'ala yaf'alu if'al. Sajada yasjudu usjud. Kataba yaktubu uktub. Nah, itu tanda fi'il fi'il amr yang perintah itu biasanya huruf terakhirnya sukun. Biasanya huruf terakhirnya su Sukun. sukun. Oke, idhab pergilah. If'al kerjakanlah. Usjud sujudlah. Uktub tulislah. Udrus belajarlah. Bisa difahami ya? Ya. Kalau Hmm, baik. Mbak Fitra Aulia, Aulia, oke? Oke, Mbak Pina. Baik. Oke. Udah ditulis ini. Idhab, if'al, usjud, uktub, udrus. Jadi masing-masing fiil itu punya ciri khas masing-masing. kalau Tante, Iya, kalau taunya depan awalnya itu ada izhab, ada udrus, udrus ya apa tadi? Ada uk- domah, ada kasroh gimana taunya? iya. Kita pelan-pelan ya. Yang jelas ini dulu. Nanti kita kasih tahu. Oke ya. Yang jelas huruf terakhirnya berharokat apa? Ciri khasnya? Sukun. Baik. Sukun. Oke. Nanti ya Mama Malika. Ini dulu. Ah iya ya. Baik. Udah ditulis? Udah Mbak Vina. Baik. Nah, kalau sudah kita mengetahui itu, ya, berarti apa namanya akan memudahkan kita. Kalau nggak isim, kalau nggak fiil, berarti tinggal satu lagi, yaitu huruf. Yaitu apa? Huruf.
Huruf yang dimaksud di Oh, dalam ilmu nahwu di sini adalah huruf yang mempunyai arti meskipun lebih dari satu huruf. Oke ya? Jadi alif ba ta huruf hijaiyah yang kita hafal sampai iya itu tidak semuanya mempunyai arti. Oke ya? Yang mempunyai arti baru dinamakan huruf dalam istilah ilmu nahwu. Bisa difahami dari sini? Oke. Dan huruf mhm. tidak mungkin kemasukan alif lam. Huruf tidak mungkin kemasukan tanwin. Begitupun huruf juga harokat terakhirnya nggak selalu fathah kayak gitu. Nggak selalu apa sukun ya kayak fiil mudhari, fiil amr ya nggak selalu di, di huruf di apa huruf terakhir huruf awalannya anita tidak. Oke ya. Pokoknya kita ketahui ciri khas dari isim dan fiil. Selain itu berarti huruf. Oke ya, baik. Dan huruf di sini tidak bisa berdiri sendiri, harus ada gabungannya. Harus setelahnya kalau nggak isim ya fiil. Nggak boleh kita li doang. Li itu artinya untuk. Li apa nih? Nah, harus ada terusannya, harus ada gandengannya. Oke, misalnya laki untukmu, ya, lakum untuk kalian, harus ada selanjutnya. Oke, kemudian apa min juga seperti itu nggak boleh min itu artinya dari nggak bisa min doang min apa nih min al madrasah dari sekolah oke min al bait dari rumah oke fi juga seperti itu fi artinya di ya fi nggak bisa kita bilang di aja nggak bisa jadi untuk huruf dia tidak bisa berdiri sendiri ya harus ada gandengannya. Dari sini insya Allah bisa difahami ya. Baik. Dan tidak ada pembagian yang keempat. Jadi untuk kalam dan kalimat hanya tiga ini saja. Nggak akan keluar dari pembagian yang keempat. Baik, waktu itu kita sudah membahas apa latihannya. Sekarang kita sampai yang E ya. Halaman 19. Halaman 19. Tentukan mana isim, fiil, dan huruf ya dengan mengamati fisik ya katanya. Baik. Yuk sekarang Mbak Cucup. Iya, Mbak. Oke. Yuk nomor satu apa? Dibaca Kata dulu. ba, Kata ba. Oke. kata ba masuknya kata ba Ayo masuknya apa? eh, fiil. Fiil ahsanti. Kata ba. Terus fiil apa ya? Fiilnya, bentar Mbak. Fiilnya madi, Ahsanti. berharkat fathah. Ahsanti. Terus kenapa tadi Mbak Cucup bilang itu fiil kata ba? Karena tidak diawali dengan al Oke. dan tidak ada tanwinnya. Ahsanti. Gampang ya? Gampang banget ya, insya Allah ya. Masya Allah. Ya, jadi ketika menemukan satu kata, nggak ada tanwinnya, nggak ada alif lamnya, ya. Oh ini fiil nih. Tinggal fiilnya ini apa nih? Fiil madika atau fiil mudoreka atau fiil amarka. Tadi kita sudah bahas ciri khasnya. Ahsanti Mbak Cucup. Yuk sekarang, Syukran, Mbak. ya Afan. Sekarang Mbak Bril mau mau ini ngomong, Mbak Bril mau jawab. Iya, tentang Oke, nomor dua tolong dibaca. Nomor dua. makadun. Mak'adun. Tadi kata ba artinya menulis. Mak'adun artinya bangku. Ya, kayak kursi gitu. Bangku. Mak'adun kayak kursi, tapi lebih ke kayak kursi panjang gitu loh. Kayak bangku gitu. Oke, mak'adun. Kira-kira masuk kategori apa Mbak Bril? Isim kah? Atau fiil kah? Atau huruf kah? Isim. Isim. Kenapa isim? Karena ada tanwin. Karena ada tanwin. Baik. Kalau misalnya dikasih alif lam, mak'adunnya di depannya, jadinya seperti gimana, Hmm, Mbak Bril? Al-makadu. Jadinya gimana? Al-makadu. Ahsanti. Al-mak'adu. Baik. Terima kasih. Sekarang Mbak Linda mau jawab.
Oh iya Mbak Vin. Nomor 3 tolong Ya dibaca. Allah. Ya. Salihun. Solihun. Baik, masuk Oh kategori mana nih? sorry. Isim kah? Masuk isem. Isim kenapa? Diakhiri dengan tanwin. Ahsanti. Kalau misalnya di depannya ada alif lamnya, jadinya As-solihu. ahsanti. As-solihu. Baik, kalau di belakang haknya dikasih tak marbutoh, solihun itu untuk laki-laki. Kalau di belakangnya tak marbutoh untuk perempuan, jadinya bagaimana? As-solihatun. As-solihah. As-solihatu, maaf ya. Ya, as-solihatu, as-solihu, was-solihatu. Ya, nggak boleh bertanwin akhirannya. Oke, terima kasih Mbak Indah. Makasih. Mbak Linda, maaf. Sekarang Mbak Indah mau jawab? Indah Wulansari. Boleh, Vina. Baik. Nomor 4 tolong dibacakan. Nomor 4, fi. Fi Huruf. artinya di atau di dalam. Yes, huruf ya, masuk kategori huruf. Baik, nomor 5 sekalian coba dibacakan. Hmm, ini is, eh, Is, astagfaru ya? bukan, Astagfaru bukan, apa? bukan astaghfaru. Istaghfaro. Oh, istagfaro. Istaghfaro. Iya. Istagfaro Kira-kira berarti masuk Oh ya. Fi'il amr. fiil amr. Padahal tadi kita sudah singgung fiil amr biasanya terakhirnya hurufnya berharokat sukun. Ya Hmm, enggak? iya, heeh. Ya. Nah sekarang Mbak Indah ngelihat huruf terakhirnya sukun enggak? Bukan. Bukan. Huruf terakhirnya harokatnya apa? Fathah. Fathah. Berarti apa? Fi'il. Fiil, oke fiil. Tapi fiil apa? Fi'il madi. Ahsanti fi'il madhi. Jadi fi'il madhi itu tidak melulu 3 huruf. Oke ya? Tidak Hmm, melulu terdiri dari 3 huruf. Bisa lebih dari 3 huruf. Oke ya? Ala hmm. kulihal ciri khasnya berharokat fathah di akhir hurufnya. Mau dia 3 huruf, mau dia 4 huruf, mau dia 5 huruf. Oke ya? Oh ya, siap, siap. Baik. Oke. Kalau artinya apa ya, Artinya Mbak Vina? istighfaro dia meminta ampun. Oh, dia meminta Iya, ampun. dia kayak istighfar gitu. Dia meminta ampun, tetapi dia bukan fiil amr. Oke ya? Kalau dia fiil Iya, amr bilangnya istaghfir, istighfar. istaghfir. Oke ya? Ya, Istaghfir. Baik. Terima kasih Mbak Indah. Baik, nanti kita sama. akan apa namanya paham insya Allah kalau kita membaca misalnya ada paragraf kayak gitu, ya kita lama-lama akan tahu. Oh ini adalah fiil amr. Baik. Sekarang Mbak Aziza mau jawab Mbak Aziza? Baik, Mbak Uut mau jawab, Mbak Uut? Iya, insya Allah, Baik, Mbak di Vina. nomor yang huruf F, benarkah kata di bawah ini adalah isim? Ya, ini pertanyaannya yang pertama, benarkah kata di bawah ini adalah isim? Berarti jawabnya kalau enggak, kalau iya, ya tidak. Kalau tidak, berikan alasan yang benar. Baik, nomor 1 tolong dibacakan. Hasuna artinya bagus, bukan Hasu, isem. pakai domah, Has- hasuna. Hasuna, Oke, hasuna, asanti. bukan Asli. isim, Bukan bukan isem. isim. Berarti, Karena ini termasuk fiil, oke, karena tidak bertanwin dan asanti. beral. Iya, Ya, tidak asa. beral. Ya, Ya. asanti. Terus kenapa kok tahu kalau fiil madhi? Fiil madi karena berakhiran fathah. Iya, ciri khasnya berakhiran huruf terakhirnya Fathah, ya. berakhiran Fat- fathah. Ahsanti. Terima kasih Mbak Uut. Ya, Sekarang sama-sama. Mbak Fitrianti. Mbak Fitrianti. Ya Mbak. Baik, nomor 2, yuk dibacakan. Takabbaru. Takab burun. Oh, takabburun. Iya, takab burun. Baik. Ya, artinya takabur atau sombong. Kalau kita ngomong biasa sih nggak usah ditanwinkan, nggak usah takabur, nggak apa-apa. Takabur, dia lo takabur banget sih, kayak gitu kan kita biasanya ngomong. Dia lo takabur banget, sombong banget. Nah, kalau dalam ininya tulisannya takaburun. Baik. Takaburun, yuk kira-kira apakah dia isim? Dia fi'il mudhari', Mbak. Sebentar. Apakah dia isim? Jawab dulu. Bukan, bukan. Bukan. Alasannya Mm.
Dia itu kayak mana Mbak ya bilangnya? Mm. Sekarang kita lihat dulu. Kalau Mbak Fitri bilang fiil, fiil ada tanwinnya enggak? Belakang hurufnya. Padahal kita tadi sudah singgung. Kalau fiil mustahil bertanwin. Mustahil bertanwin di akhir hurufnya. Sementara di sini ada tanwinnya. Takab Ya, Mbak. turun. Ya, ya isim. Isim. Diperhatikan ya. Ya Mbak. Diperhatikan. Baik. Terima kasih Mbak Mbak Fitri. Baik. Ya. Jadi yang kedua adalah isim gampang. Alasannya apa? Lah itu ada tanwinnya. Dah selesai. Ada tanwinnya. Baik. Sekarang Mbak siapa yang belum nih? Bu Nana mau mencoba Bu Nana atau skip dulu? Ya, insya Allah, insya Allah. Baik. Nomor 3 dibaca. Tawakal. Ahsanti. Tawakal. Iya, Oke. tawakal. Kira-kira Bukan isim. bukan Bukan isim. isim. Kenapa bukan isim? Karena tidak ada tanwin dan tidak ada al. Ahsanti, Masya Allah. Oke, kalau nggak isim berarti apa ini kira-kira? Fiil Fiil. Tepatnya fiil apa? dan Tadi kita sudah amr. fiil amr. Amr, Kenapa? ya. Karena sukun terakhirnya. Yes, huruf terakhirnya Ini berharokat kat sukun. Masya sukun. Allah. Ya, ya. Ahsanti. Pinter Bu Nana. Terima kasih. Makasih. Baik, terima kasih. Baik, masih ada lagi soal. Umu Nada mau jawab kah? Insya Allah. Baik, kalau saya bilang Fatimah tuh, oke. Kira-kira dia isim tidak? Ketika saya bilang Fatimah tuh, Umu Nada, Dia tidak tanwin, tidak al. Kalau dilihatnya berarti bukan isim. tapi artinya Tapi dia Fatimah. nama ya. Tapi Fatimah nama nama. ya, Fatimah ya, nama isim. Baik, Kalau dilihat dari nama itu isim. baik. Isim, udah pasti isim. Kalau nama Iya, itu sudah pasti isim. Nah, terus pasti pertanyaannya, isim. lah Mbak Ya. Vina nggak ada tanwinnya. Nah, ini bisa Mm-mm. ditulis. Nama perempuan, seluruh nama perempuan ditulis yuk. Seluruh nama perempuan tidak boleh bertanwin. Seluruh nama perempuan tidak boleh bertanwin. Kecuali kalau hurufnya itu terdiri dari 3. Seperti Hindun. Oke, Hindun baru bertanwin. Hurufnya terdiri dari 3. Selebihnya itu nggak ada bertanwin. Mau Fatimah, mau Aisyah, mau Khadijah, mau Zainab, mau Vina, mau Nana, mau Neneng, mau Fitri. Nggak boleh ditanwin. Oke ya, seluruh nama perempuan, baik itu nama perempuan Arab, maksudnya nama perempuan yang memang bahasa Arab ya, atau perempuan yang namanya nggak Arab ya kayak Vina, ya kayak Nana, kayak siapa Arum ya, dan banyak nama-nama kita itu nama bukan Arab ya. Jadi ala kulihal seluruh nama perempuan itu tidak boleh bertanwin. Tetapi tetap apa? Fi'il atau isim atau huruf? Isim Isim. berarti. Ya, Isim. kita Isim. sudah singgung waktu itu. Isim itu ya seluruh nama, mau nama manusia, nama-nama perempuan, nama laki-laki, nama kota, nama daerah, nama hewan, nama benda-benda, itu seluruhnya isim. Baik, Isim. paham ya dari sini ya? Oke. Insya Allah. Nah, udah Boleh kita tanya, tidak akan keluar dari itu, ya. Oke. Umu Terima kasih izin Umun boleh Nada. tanya. Baik, tidak akan keluar dari 3 itu tadi. Kalau nggak isim, fiil, ya huruf. Baik. Umu, Umu izin mau tanya boleh? Anis, Siapa? Mbak Anis, dengan oke? Anis. Iya. Umu tadi kan bilang kalau nama perempuan itu walaupun bukan nama Arab tidak bertanwin ya. Iya, Berarti kalau misalnya memang ada nama perempuan, misalnya kayak Arin gitu, Umu. Terus kalau iya. misalnya di Arabin berarti akan berubah namanya ya? Jadinya Ditulis Arinu. eh, oh Ya. Arinu. Oh Iya, iya. Arinu. Oke? Arinu. Fatimah kan kalau kita ngomong kan manggil kan Fatimah.
Manggilnya kan disukunkan semuanya kan? Fatimah, Hmm. Aisyah, terus Zainab, ya. Padahal apa namanya huruf terakhirnya itu dhammah, selalu apa nggak bertanwin, selalu nggak bertanwin. Oke, jadi bisa Fatimatun, bisa Fatimata, tergantung nanti konteksnya gimana. Nanti kita bahas nanti. Yang jelas tidak boleh bertanwin, ya. Walaupun kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada N-nya ya, Arin kayak gitu. Atau apalagi ya. Yang jelas dia Arinu ya. Baik. Insya Allah bisa difahami. Kemudian Mbak Ayu, Bunda Fatan mau mencoba. Ya, Mbak. Ya, Baik. Mbak Vina. Baik. Kalau saya bilang Al-Mangkofu. Al-Mangkof mana nanti? Al-Mangkof. Al-Mangkof itu Manggaf, daerah Manggaf. Di Kuwait ada daerah namanya Oke. Al-Manggaf, tetapi bahasa Arabnya ditulisnya Al-Mangkof. Al-Mangkofu. Oke, Manggaf Ya. bilangnya Manggaf. Kira-kira dia isim atau fiil atau huruf? Hmm, oke. Isim. Isim. Kenapa isim? Karena eh, diawali al. Diawali al. Terus Eh, kalau diawali al, apakah huruf terakhirnya bertanwin? Boleh nggak? tidak. Nggak Tidak boleh. boleh. Nah, itu ciri khasnya. Kalau kita nggak tahu artinya, kita ngelihat ciri khasnya. Tapi kalau sudah tahu artinya, nama daerah. Sudah pasti dia isim. Kayak Isim. Fatimah tadi. Fatimah nama orang. Sudah pasti isim. Seperti itu ya. Jadi untuk menentukan dia isim atau tidak, ya kita ketahui artinya dulu. Kalau nggak ketahui artinya, ya dengan ciri khasnya tadi. Bisa Oke. difahaminya dari sini ya? Insya Allah, Mbak Vina. Heeh. Makasih Mbak Ayu. Baik. Oke, sama, Jadi Mbak. ini ada Mbak, namanya siapa? Siapa lagi nih? Sebentar. Tadi Mbak Eli nggak bisa. Mbak Tias yuk, Mbak Tias. Ya, mau apa? Baik. Saya bilang al, oke. Al-um, al-ummu. Kira-kira isim, fiil, atau huruf? Isim, Isim. Kenapa? karena ada alnya dan ada tanwinnya. Oh, mana tanwinnya? Selain itu, Tanwinnya mana? Saya kan bilang tasdid. al-ummu. Ya, ya. Ya, karena ada alif lam Um, nanti berarti dia isim. Artinya isim. baik. Kalau saya Bu, bilang ya. abun, kira-kira isim, fiil, huruf? Isim, Isim. Kenapa? ada tanwinnya. Ada tanwinnya. Santi, terima kasih. Terima kasih Ahsanti. Mbak Ferawati, yuk. Mbak Ferawati bisa jawab atau skip dulu? Iya, Mbak Vin. Baik. Yuk. Halo? Al-amanatu. Ya, Mbak. Al-amanatu. Isim. Isim. Kenapa isim? Ada alnya, Mbak. Ada alif lamnya. Baik, artinya Hmm. amanah. Amanah, diamanahi. Nah, ini al-amanah artinya ya amanah. Amanat. Hmm. Ya, bisa difahami ya? Putus-putus. Oke. Ya. Ya. Sekarang saya bilang, yuk, uktub, uktub. Kira-kira isim kah? Fiil. Fiil amar. Iya. Fi'il amar, siapa yang jawab fi'il amar? Baik, Mbak Vera, yang jawab fi'il amar, oke. Kenapa fi'il amar? Akhiran sukun. Berakhiran sukun. Santi, saya kira insya Allah sudah paham. Sekarang masuk yang saya kirim di WhatsApp tadi. Sudah dibuka semuanya? Ya. Jadi bisa ditulis. Yuk, kita sekarang masih bahas isim dulu. Karena ini ya akan berkaitan erat dengan bab yang kedua. Ya. Isim dibagi pembagian isim
Dilihat wujudnya, dilihat dari wujudnya dibagi menjadi dua. Yuk ditulis bersama. Pembagian isim dilihat dari wujudnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, zohir. Yang kedua, mudmar atau domir. Mudmar atau domir. Yang pertama, zohir. Yang kedua, domir. Isim dibagi menjadi dua berdasarkan wujudnya. Ya, kelihatan atau enggak. Baik. Tampak atau enggak. Langsung atau enggak. Nah, itu dibagi dua. Zohir. Yang kedua, domir. Kalau zohir, gampang. Sudah kita bahas. Ya, Muhammadun, Fatimatu, Aisyatu, Madrasatun, Al-Baitu. Sudah tampak, sudah langsung isimnya sudah kelihatan. Dari sini paham? Mohon responnya. Dari sini oke ya? Insya Allah. Allah. Paham, Mbak Ya. Fina? Jadi yang Insya kita Allah, insya Allah. jadi yang kita bahas tadi isimnya adalah berupa zohir. Akhir. Apa? Zohir. Zohir. Tulisan Terlihat Arabnya zohirun. Zohir. Zonya panjang. Ya. Zohirun. Zohir. Ya. Isim-isim yang tadi kita bahas itu wujudnya zohirun. Baik. Sekarang kita masuk yang domir. Tulisannya dot, mim, ya, ro. Domir. Domir. Baik. Domir itu artinya kata ganti. Domir artinya kata ganti. Ya, ditulis domir artinya kata ganti. Kalau Muhammadun, Muhammad berarti kata gantinya huwa. Dua. Ya. Kalau Huwa. Fatimah tuh kata gantinya hiya. Contoh. Berarti domir. Oke ya? Baik. Dibacakan dulu apa namanya yang tadi yang saya share tadi. Itu ada huwa, huma, Dua. hum. Kalau kita perhatikan itu jumlahnya 14. Kalau 14 gampang nih. Jari kita lihat ini ada 5 nih kan. Ada ini jari 5 ini. Oke. Kita bagi ya. Domirnya tuh persis jari ini. Oke ya. Dari di sini. Dari di sini atau dari atas jentik. Huwa, huwa, huma, hum. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hun. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Untuk jempol hanya dua. Masing-masing jari ini dari jelentik sampai Tiga, apa? tiga. Iya, tiga, 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 tiga. Yang jempol dua doang. Oke ya. Huwa, huma, hum. Hum. Yuk bareng. Iya. Lagi. Huwa, Huwa, huma, huma, hum. hum. Hiya, Ya, huma, huma, hunna. na. Hunna. Anta, Ta, antuma, Anta, antum. antuma, antum. Antum. Anti, anti, antuma, antuma, antunna. antuna. Ana, Antuna. Ana, nahnu. nahnu. Ahsanti. Ada berapa jadi domirnya? 14. Ada 14. Ada 14. Ini wajib dihafal. PR-nya wajib menghafal domir yang artinya Domir. kata ganti. Kenapa wajib dihafal? Karena bersangkutan nanti ke bab-bab selanjutnya. Oke ya. Huwa artinya dia laki-laki satu. Nah, sebelum kita masuk ke apa pembahasan huwa huma, ditulis dulu. Dalam bahasa Arab itu, ya, dalam bahasa Arab ada yang namanya mufrad. Ada yang namanya apa? Mufrad. Mufrad itu artinya tunggal atau satu. Jumlahnya maksudnya. Jadi pembagian isim lagi ini jadi isim itu ada pembagiannya macam-macam. Kalau tadi dilihat dari wujudnya, sekarang dilihat dari jumlah bilangannya. Isim dilihat dari jumlah bilangannya. Apakah dia satu atau yarhamukallah, yarhamukillah, apakah dia dua
atau dia lebih dari 2, maka dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi 3. Oke, yang pertama mufrad, satu atau tunggal, ya, seperti kitabun, itu satu kitab, ya, satu kitab. Oke, baitun, satu rumah, ya, madrasatun, satu sekolah. Muhammadun, nama orang Muhammad, jumlahnya 1. Aisyah, Aisyatu, satu orang, ya, Aisyah namanya, mufrad, ya. Kemudian nomor 2, musanna. Musanna, ada Musanna. mufrad, ada musanna, jumlahnya 2. Oke, jumlahnya ada 2. Wah, Musanna. Oke, musanna namanya, musa pakai sa, musanna. Kalau kitabun, kitaban, 2 kitab, kitabun 1, kitaban. Ciri khas dari musanna, tulis ciri khas dari musanna, ya, berakhiran alif dan nun di akhirnya, di akhir hurufnya itu. Alif dan nun. Alif dan Contoh, saya bilang kitabun. 1, kitabun. 2 kitab gimana? Kita ben, kita bani, kita bani, kita ben. Nah, lihat dari kitabun, dhammah tanwinnya hilang. Dhammah tanwinnya hilang, dikasih ditambahin alif dan nun setelah huruf ba. Setelah huruf ba dikasih 2 huruf alif dan nun. Oke, dan huruf nunnya berharokat kasroh. Kita bani. Oke, itu ciri khas dari musanna. Misalnya, baitun, rumah. 2 rumah, bayi, tani. Huruf terakhirnya tanwinnya dihilangkan. Kemudian ditambah alif dan nun. Nunnya berharokat kasroh. Baitun, baitani. Baitun, baitani. Muhammadun, 1 Muhammad. 2 Muhammad. Muhammadani. Huruf terakhirnya dal. Huruf terakhirnya dal yang tadinya dhammah tanwin dihilangkan. Ditambah alif dan nun. Kemudian nunnya berharokat kasroh. Muhammadani. Artinya 2 Muhammad. Fatimatu. Huruf terakhirnya tak marbutoh. Huruf terakhirnya tak marbutoh tuh berharokat dhammah. Di dhammahnya dihilangkan ditambah alif dan nun. Fatimah. Tani yang tak marbutoh tadinya taknya tertutup dibuka taknya. Fatimah. Tani. Oke, dikasih alif dan nun, nunnya berharokat kasroh. Fatimah tani. Oke, ini ya dinamakan isim musanna dari apa namanya, dilihat dari jumlah bilangannya. Semua ini zohir, isimnya zohir yang tampak semuanya. Tetapi apakah dia mufrad? Tidak, dia musanna. Kenapa? Karena ada akhiran alif dan nun. Nah, alif dan nunnya. Bisa difahami ya? Ya. Baik. Sekarang Mbak Ida Humaidah mau jawab? Oke, Mbak. Apa, Ya. Mbak? Ya. Saya bilang Aisyatu. Aisyatu. 1 Aisyah. Jadikan 2. 2 Aisyah. Berarti Isa taknya tak tertutup dibuka. Oke, ditambahin apa? Huruf terakhirnya? Ti Ni Eh, Aisyah Tani Iya. Ditambahin huruf alif dan apa?
Nun. 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 Ahsanti. Nunnya berharokat apa? Maaf, masih mood ya. Aisyatani Oke. ditambahi alif dan nun. Ya. Nunnya berharokat kasr. Kasro. Ya. Dari Aisyah tuh Aisyatani. Ada Jadi dua Aisyah. Aisyatani. Ahsanti. Ahsanti. Lagi. Misalnya. Kolamun. Artinya pen. Baik. Saya mau pennya ada dua. Yuk. Kolamani. Ahsanti. Kolamani. Bukan ko. Enggak. Ko-nya enggak mau panjang. Kolamani. Oke. Kolamani. Lagi. Misalnya apa? Madrasatun. Yuk. Madrasah artinya sekolah. Madrasatani. Gimana maaf? Madrasatani. Ahsanti, ahsanti. Oke ya. Kalau akhwat semuanya melihat kata atau kalimat yang huruf terakhirnya ada alif dan nun, itu menunjukkan dua. Sama. Dalam bahasa Arab kita bilang musanna. 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 Oke ya? Musanna. Oke, masih Zainabun. Kira-kira kalau Zainab, dua Zainab gimana? Zainabani. Zainabani. Nanti Zainabani. Dah, mudah ya insya Allah. Nah, lebih dari dua kita bilangnya jamak. Lebih dari dua kita bilangnya jamak. Jamak. Nah, kita lebih dari dua kita bilangnya jamak. Lebih dari dua. Mau dia tiga, mau dia empat, mau dia lima, dan seterusnya itu dibilang jamak. Oke ya? Jadi ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Baik. Nah, kita kembali ke domir. Tadi domir ada huwa, Dua. oke? Ada huwa, terus apa? Iya. Wahuma. Mahu. Nanti Wahuma hum. hum. Anti Hunna, Huwa, huma, antuma, hum. Tiga dulu. Hunna. Iya, antuma, tiga dulu. hunna. Tiga dulu. Huwa, huma, hum. Huwa, Hum. kata ganti untuk mufrad. Huwa artinya dia laki-laki, jumlahnya satu. Dia menggantikan dia mufrad, dia untuk mufrad. Ya, dia menggantikan isim zohir yang nampak tetapi jumlahnya satu. Bisa difahami ya? Berarti kalau Muhammad ya dia pakai kalau kata gantinya pakainya huwa. Kalau bahasa Inggrisnya he, ya kan? Huwa. Ya, huwa. Oke ya. Kalau huma, dia laki-laki tetapi jumlahnya dua. Berarti huma ini untuk musanna. Untuk musanna. Jumlahnya dua. Huma. Oke, bisa difahami sini? Ya. Baik. Kalau hum itu untuk jamak. Untuk jamak. Jumlahnya lebih dari dua. Huwa, huma, hum. Hum artinya mereka laki-laki banyak. Mereka laki-laki banyak. Oke ya. Huwa, huma, hum. Huwa, huma, huwa, huma, hum. Atau dari atas nggak apa-apa. Huwa, huma, hum. Huwa dia laki-laki mufrad. Huma dia laki-laki musanna. Dua jumlahnya. Hum mereka laki-laki banyak atau jamak. Bisa difahami dari sini? Insya Allah. Baik. Sekarang masuk kata domir atau domir yang selanjutnya. Hiya. Yuk bilang hiya. Iya. Iya. Huma. Iya. Hunna. Hunna. Ahsan. Ahsan. Hunna. Iya. Hiya. Bilang lagi. Iya. 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 Huma. Iya. Huma. Maaf. Huma. Rumah. Hunna. Kunna. Ahsanti. Kunna. Untuk hiya kalau tadi huwa itu hi atau untuk dia laki-laki mufrad satu tunggal. Kalau hiya dia perempuan mufrad satu atau tunggal. Hiya. Berarti kalau Aisyah memakai hiya. Fatimah Iya. memakai hiya. Bisa difahami ya? Baik. Sekarang huma.
Nah, huma untuk laki-laki dan perempuan sama. Oke, huma ya, dia laki-laki dua jumlahnya atau dia perempuan Wan dua dua. jumlahnya. Terus bedanya gimana Mbak Vina untuk huma laki-laki dan huma perempuan? Mudah sekali. Oke, misalnya kita pakai kata muslimun. Muslimun. Kalau dua, muslimani. Oh, Oke, ya? muslimani. Oke. Huwa muslimun. Dia adalah seorang muslim. Dia laki-laki seorang muslim. Huma muslimani. Huma muslimani. Dia dua orang Dua ini orang itu loh, ya, Muslim. dua laki-laki dua orang itu loh adalah seorang muslim. Adalah seorang muslim. Ya, dua-duanya adalah muslim. Nah, muslimah nih sekarang kalau yang huma untuk perempuan bagaimana? Gampang. Muslimun itu Muslim. untuk laki-laki. Kalau perempuan cuma dikasih tak Muslimah. marbutoh di belakangnya. Muslimatun. Apa akhwat? Muslimatun. 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 Berarti kalau muslimatun, kalau untuk dua orang perempuan Muslimat. muslimah, Muslimatani. muslimatani. Ahsanti. Udah gampang. Jadi pemakaiannya huma mau laki-laki berarti huma muslimani. Kalau huma untuk perempuan, huma muslimatani. Bisa difahami ya dari sini? Insya Allah. Insya Allah. Baik. Sekarang yang hunna. Yang hunna itu untuk mereka banyak perempuan. Mereka banyak perempuan. Ya, mereka banyak Banyak. perempuan. Nanti kita akan bahas yang sekarang kita fokuskan huwa kita tahu, hiya kita juga tahu, huma untuk laki-laki, huma untuk perempuan kita tahu bedanya. Kemudian hum jamak untuk laki-laki, hunna jamak untuk perempuan. Ya, yuk bareng lagi. Huwa, Huwa. huma, Huma. Huma. hiya, Hiya. hiya, Huwa. hunna. Hunna. Oke, Hun. lagi. Huwa, huma, hum. Yuk. Huwa Huwa. huma. Huma. Hum. Hiya, huma, hunna. Iya huma. Hiya. Huma. Hunna. Oke, udah gampang ya, insya Allah ya, yang huwa. Nah, yang apa namanya huwa dari yang enam ini itu ya isim domir yang diomongin, yang kita omongin, yang kita bicarakan. Jadi enggak yang kita ajak bicara. Seperti misalnya kita lagi ngomongin Aisyah nih, berarti kita pakai hiya. Kita lagi ngomongin Muhammad nih, berarti kita pakai huwa. Ya. Huwa. Nah, sekarang ditulis lagi. Ditulis lagi pembagian isim, pembagian isim dilihat dari apa namanya ghaib kah, ghaib atau mukhotob atau mutakallim, dibagi menjadi tiga. Yang pertama ya bomir ghaib. Yang pertama untuk ghaib kita sering mendengarkan istilah ada apa gaib alam gaib. Ya. Ya. Alam gaib itu apa Tidak yang nggak bisa kelihatan. dilihat, Dilihat. ya enggak sama di dalam isim juga ada nih ghaib ya domir tapi bentuknya ini untuk pembagian isim domir ya maaf domir Sindomir. ya dilihat dari segi ini dari sisi ghaibnya atau mukhotob atau mutakalim. Ghaib itu yang istilahnya yang diomongin karena dia nggak ada kita lagi ngomongin siapa nih. Nah, kita lagi ngomongin dua orang atau dua Aisyah nih. Ya, berarti pakai huma. Nah, jumlahnya Huma. ada enam. Ya, isim domir ini ada enam. Ada enam. Apa aja? Ya tadi yang kita sebutkan. Huwa, huma, hum. Huwa, huma. Ma. Hunna. Oke. Hiya.
huma, Huma hunna. hunna. Nah, ini isim domir yang ghaib, yang yang lagi diomongin. Baik, sekarang yang kedua, mukhotob. Mukhotob, coba bilang bersama, mukhotob. Mukhotob. Baik, Mukhotob. mukhotob ya, mukhotob. Mukhotob itu yang diajak bicara, yang diajak bicara. Ketika saya berbicara dong, ya pasti ada yang yang ajak bicara. Ya, ini domir mukhotob. Ada domir ghaib, ada domir mukhotob. Oke, domir mukhotob ada 6 yang akan kita hafal selanjutnya nih. Tadi kan huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Sekarang anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Oke ya. Nah, dari yang anta sekarang. Kita ngomong anta. Anta kamu laki-laki untuk mufrad. Anta kamu laki-laki untuk mufrad. Anta. Oke? Misalnya yang aku ajak ngomong adalah Muhammad. Anta ya Muhammad, kamu ya Muhammad, anta. Oke? Kalau Muhammadnya ada 2 tadi Muhammadan, maka saya bilangnya antuma ya Muhammadan, ya antuma, ya, antuma, pakai antuma. Oke? Anta laki-laki, kamu laki-laki 1, antuma kamu laki-laki 2. Antum, antum. Iya, ada anta, antuma, antum. Kalian laki-laki Itu banyak. pakai ini ya, pakai Kalau alif tadi, abdi. kalau tadi hum, mereka laki-laki banyak. Kalau antum, kalian laki-laki banyak. Hum yang lagi diomongin, antum yang diajak ngomong. Antum ya, yang diajak ngomong. Jadi ada 6 ya. Anta, antuma, antum. Oke, saya tulis di sini. Anta. Artinya apa tadi anta? Kamu Kamu laki-laki. laki-laki. Berapa jumlahnya? Laki-laki 1. Oke, tadi istilahnya apa? Untuk yang 1, istilahnya apa? Mufrad atau musanna atau jamak? Mufrad. Mufrad. Ahsantum. Ahsantum. Sekarang antum, antuma, maaf, antuma. Artinya apa? 2. Kamu laki-laki. Kamu Kamu laki-laki. laki-laki Musanna. musanna. 2. Jumlahnya berapa? Antuma? 2 Kamu Dua. laki-laki Istilahnya apa 2. dalam bahasa Arab? Istilahnya apa? Ada Musanna. 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 Santi. Kalau antum, kamu laki-laki berapa? Banyak. Kamu Nah, laki-laki banyak. kalian. Ya, bahasa Banyak. Arabnya apa? Istilahnya apa dalam bahasa Arab? Jamak. 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 Santi. Kalau jamak itu lebih dari berapa? Lebih dari 2. Santi. Nah, kalau kamu laki-laki, kamu perempuan 1, pakainya Anti. 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 Kalau ada anta, ada anti. Ya. Cuma kalau di sini jarang kita bilang anta, bilangnya apa? Ente. Ah, ONT. ente. Ah. Terus mau dia perempuan, mau dia laki-laki, ente. Ya, tapi ala kulihal, ya bahasa Arabnya untuk laki-laki anta, untuk perempuan anti. Atau bahkan kita sudah nggak asing juga. Kita manggil kamu juga bilangnya antum, ya. Nah, antum, padahal antum untuk banyak. Tapi karena sudah terbiasa seperti itu, ya kita maklumin. Ya, anti untuk perempuan 1, kamu perempuan 1, antuma sama, kamu perempuan jumlahnya 2, ya sama. Perbedaannya gimana? Sama kayak tadi. Kalau huma muslimani, ya antuma muslimani, huma muslimatani, antuma muslimatani. Oke. Kemudian ada antum. Antum kalian, maaf bukan antum, antunna. Kalian perempuan banyak. Kalian perempuan banyak. Oke. Baik, lagi diulangi lagi. Huwa, Huwa. huma, Hum. hiya, Ya. huma, hunna. Huma. Anta, Anta. antuma, Antuma. antum, Antum. anti,
Anti, Antuma, antuna, antuna. Sudah ada antuna, 12 nih, sudah ada 12. antuna. Yang 6 pertama domir ghaib, 6 kedua domir mukhotob. Karena jumlah domir ada 14, tinggal 2 lagi. Tinggal 2 lagi dinamakan domir mutakalim, mutakalim. Domir mutakal, mutakalim ada 2. Mutakalim itu yang ngomong, yang ngomong. Ya ada 2, yaitu ana, aku, baik itu laki-laki atau perempuan. Yang jelas kalau aku kita bilangnya ana, ya. Aku misalnya seorang murid dan aku perempuan. Ana tolibatun. Ana tolibah. Misalnya saya guru, kayak saya perempuan. Ana muallimatun. Ya. Ustadz, ana ustadzatun. Nah, seperti itu. Ya. Baik, ana. Jadi untuk laki-laki dan perempuan, ana. Dan yang terakhir adalah nahnu. Apa akhwat? Nah, nah, nahnu itu boleh 2, boleh 3, boleh 4. Ya, boleh 2, 3, 4 dan seterusnya kita bilang nahnu artinya kita, artinya kita atau kami. Boleh digunakan mudzakkar untuk laki-laki, boleh digunakan perempuan. Bisa difahami ya? Jadi keseluruhan domir ada 14 ya sesuai dengan ini dari garis jari-jari kita. Oke ya? Garis jari-jari kita. Wajib dihafal untuk domirnya karena bersangkutan di bab selanjutnya. Ditambah satu lagi sebelum kita tutup yaitu pembagian keempat. Maaf isim, pembagian isim lagi. Pembagian isim ditulis lagi. Pembagian isim dilihat dari, kelihatan nggak ya saya tulis di sini? kelihatan Marina. Baik. Sekarang pembagian isim dilihat dari laki-laki dan perempuan. Ya, ada 2. Oke. Ada 2 dibagi menjadi 2. Yang pertama muzakkar. Apa, akhwat? Muzakkar, Muzakkar. Muzakkar. Ih, muzakkar. Muzakkar itu artinya Oke, laki-laki. oke. Ya, male. Kalau dalam bahasa Inggrisnya male, ada female. Ya kan? Kemudian muannas. anas, Muannas. Anas, ya muannas. Muannas. Ada muzakkar, ada muannas, ada muzakkar, ada muannas. Baik, nggak akan keluar dari itu. Kalau nggak muzakkar ya muannas. Oke, kecuali malaikat, ya. Kecuali Allah jelas ya. Tetapi selain itu kalau nggak muzakkar ya muannas. Bisa difahami ya? Kalau nggak muzakkar ya muannas. Ini pembagian isim dilihat apakah dia laki-laki atau perempuan, muzakkar dan muannas. Jadi untuk menentukan isim kita lihat apakah dia zohir tampak. Kalau nggak tampak berarti dia domir. Kalau dia tampak zohir, apakah dia mufrad? Kita lihat. Apakah dia musanna atau apakah dia jamak? Oke. Kalau dia zomir, kalau nggak tampak, zomir berarti kata ganti. Apakah dia zomir ghaib? Apakah dia zomir mukhotob? Apakah dia zomir mutakalim? Baik. Kalau dia ternyata isimnya adalah isim zohir yang kelihatan, yang tampak, yang langsung. Kita lihat apakah dia mufrad, mudzakkar? Apakah dia mufrad, muannas? Oke, mudzakkar tadi laki-laki, muannas dia perempuan. Ya, baik. Pertanyaannya, Mama Malika mau jawab? Boleh. Oke. Ketika saya bilang madrasatun, artinya sekolahan, sekolahan atau sekolah. Kira-kira ini pertama dulu. Kira-kira ini isim kah, fiil kah, atau huruf? Isim. Isim. Kenapa isim? Ada tanwin di belakang. Ahsanti. Setelah kita mengetahui ini isim,
Dia isim zohir kah atau dia domir? Domir. Loh, domir itu kata ganti ya. Oh, Domir. Kan kelihatan. dohir Madrasatun. kelihatan maksudnya. Iya, yang tampak zohir. Iya kan? Berarti dia apa? Dohir tampak maksudnya ya. Zohir. Ya, ahsanti. Oke ya. Domir tadi hanya ada 14 tadi Mama Malika. Iya. Huwa, huma, hum. Bisa difahami ya? Iya, insya Allah. Oke, sekarang sudah jelas. Dia ini adalah isim. Isim zohir. Baik. Sekarang muzakkar atau mu'annas. Kira-kira. Madrasatun ya. Ya, Muannas berarti. mu'annas. Kenapa dia mu'annas? Pak marbutoh belakangnya. Nah, ahsanti. Jadi bisa ditambahin yang mu'annas. Mu'annas ciri khasnya di belakangnya ada tak marbutoh. Ciri khas dari mu'annas di belakangnya ada tak marbutoh. Baik, muslimun muslimatun, mukminun mukminatun, solihun solihatun, munafiqun munafiqatun. Oke, madrasatun ini ada tak marbutohnya. Ahsanti. Jadi udah jelas ya. Dia isim, zohir, muannas. Kira-kira dia mufrad atau musanna atau jamak? Mama Malika. Mufrad. Mufrad. Kenapa mufrad? Hanya satu. Ya karena satu Madrus. di belakangnya nggak ada embel-embel hurufnya. Kalau dia dua, ya jadinya madrasatani. Oke, kalau dia jamak nanti beda lagi. Madaris beda lagi, berubah katanya. Ala kulihal, jadi bisa ditulis di sini untuk madrasatun kita tulis dia isim. Oke, dia isim zohir. Zohir. Oke. Isim. Zohir. Oke. Mufrad. Muzak. Selesai deh. Ya. Madrasatun dia isim. Zohir. Mufrad. Muzak. Dan Muzakkar. mu'annas mudhafin. Maaf. Betul. Muannas. Iya, betul. Di situ. Baik, Mbak Nugroh. Yuk sekali lagi sebelum kita tutup. Saya bilang kolamun. Artinya apa tadi kolamun? Sudah kita tulis tadi kolamun. Pen. Pen. Ya, ahsanti. Kira-kira dia isim zohir atau dia domir? Isim Dohir. Isim zohir. Ahsanti. Kira-kira dia Mufrad. mufrad atau muannas, maaf, musanna Mufrad atau jamak? muzakkar. mufrad. Mu Muzak. muzakkar. Oke ya, bisa difahami ya? Baik, mungkin sampai di sini dulu. Ini tolong ditulis catatan kita. Jadi diperhatikan isim itu ada pembagiannya, ya. Ada isim zohir, ada domir. Zohir itu yang langsung, yang kelihatan jelas. Domir itu kata ganti dari zohirnya itu. Kalau Muhammad berarti kata gantinya huwa. Kalau Aisyah berarti domirnya hiya. Oke. Kalau untuk aku berarti ana. Kalau untuk kami berarti nahnu. Oke. Nah, untuk domir sendiri jumlahnya ada 14. Dibagi menjadi 3. Domir ghaib ada 6. Domir mukhotob ada 6. Domir mutakalim ada 2 sesuai dengan garis jari-jari kita. Kemudian isim dilihat dari laki-laki dan perempuannya, mau itu benda hidup atau benda mati, ya dibagi menjadi 2, muzakkar dan mu'annas. Kemudian dilihat dari jumlah bilangannya, ada mufrad yaitu tunggal, ada musanna yaitu jumlahnya ada 2, ada jamak lebih dari 2. Mufrad tadi kalau untuk muzakkar nggak ada tak marbutohnya, mufrad mu'annas yang untuk perempuan ada tak marbutohnya. Kemudian musanna ciri khasnya ada akhiran alif dan nunnya. Oke, di belakang huruf terakhirnya ada huruf alif dan nunnya itu ciri khas dari musanna. Jamak insya Allah kita akan bahas pada bab selanjutnya. Jazakumullah Insya Allah. khairan kasiron. Terima kasih atas perhatiannya. Saya hapus ya, udah ditulis ya. Udah Sudah. masuk. Baik. Baik, jazakumullah khairan kasiron.
Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. PR-nya wajib menghafal dhamir yang 14. Disetor ke saya. Baik ya, lewat WhatsApp. Baik, dalam seminggu ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mbak Arum, boleh difotoin nggak Mbak Arum? Boleh bentar. Baik. Eh, Ibu-ibu, tolong videonya dinyalain ya. Mbak Linda pakai jilbab nggak sih Mbak Linda? Maaf. Saya pakai. Oh, pakai. Soalnya Mana kelihatan ya? pakai Mbak Linda. Fitri mau buka video nggak? Sama Jazz. Sama Braille. Oh, ini ada 2 halaman ya. Oke. Nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa kalau nggak dibuka nggak Oke. apa-apa. Aku siap ya. Ya. 1, 2, 3. Aku ambil berapa ya? Senyum yang manis. Oh, ada stylenya Kak. Yang kedua, yang kedua.